Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rehan Bali dari Lokal 4A Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjabarkan tentang apa saja itu materi berkaitan tentang manajemen keuangan. Langsung saja kita mulai, apa itu manajemen keuangan. Baiklah, yang melingkupi dalam manajemen keuangan. Yang pertama, laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan kegiatan transaksi keuangan dalam suatu perusahaan yang menggambarkan keadaan keuangan perusahaan itu sendiri, periode akuntansi, serta merupakan gambaran umum tentang kinerja suatu perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan. Ada dua pihak yang berkepentingan. Yang pertama, pihak internal, dan kedua, pihak eksternal. Neraca atau sering juga disebut posisi keuangan. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tertentu. Neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas, yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi. Manfaat laporan neraca. Yang pertama, sebagai alat analisis finansial jika dalam pelaksanaan terdapat perubahan. Yang kedua, untuk melakukan analisis likuiditas supaya perusahaan memiliki gambaran kewajibannya terkait aset likuid. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai sarana membaca kemampuan perusahaan untuk menjadi hutang jangka pendek. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan, pengeluaran, dan laba atau kerugian yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu, dan termasuk hal penting, laporan laba rugi dibuat untuk menghitung laba bersih perusahaan dengan mengurangi seluruh total pengeluaran dari total pendapatan, tentunya sesuai yang ada di jurnal umum. Perhitungan ini juga untuk menunjukkan profitability kepada investor dan kreditor. Perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan aktiva. Pajak PPh atau pajak penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, dapat dipakai dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk penambahan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Pajak penghasilan dikenal sebagai pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. Break-even point atau BEP sering diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak mendapatkan peroleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu, keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Analisis break-even sering digunakan dalam hal lain. Misalnya, dalam analisis laporan keuangan. Dalam analisis laporan keuangan, kita dapat menggunakan rumus ini untuk mengetahui hubungan antara penjualan dan biaya, kemampuan perusahaan untuk memberikan margin untuk menutupi biaya tetap, kemampuan perusahaan dalam menekan biaya, dan batas di mana perusahaan tidak mengalami laba
dan rugi. Kegunaan analisis break-even point. Analisis break-even dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tetap. Yang ketiga, seberapa jauhnya berkurang penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual. Hubungan biaya dan volume dan laba, yakni merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menghitung dampak perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba untuk membantu manajemen dan perencanaan laba jangka pendek. Dengan analisis biaya laba, perusahaan dapat mengambil kebijakan atau langkah-langkah yang harus diambil dalam jangka pendek untuk mencapai perolehan laba yang diharapkan. Hubungan antara biaya, volume, dan laba dipengaruhi oleh faktor atau suatu kondisi faktor-faktor berikut. Yang pertama, harga jual persatuan. Yang kedua, volume penjualan. Yang ketiga, komposisi produk yang dijual. Yang keempat, biaya variabel. Yang kelima, total biaya tetap. Analisis break-even point adalah suatu teknik analisis untuk memberi hubungan antara biaya variabel, keuntungan, dan volume aktivitas, sering pula disebut cost profit volume analysis. Shutdown point. Shutdown point atau titik penutupan usaha merupakan suatu titik pada break-even point yang menunjukkan bahwa besarnya total penjualan yang diperoleh perusahaan adalah sama besarnya dengan total biaya penjualan yang diperoleh perusahaan adalah sama besarnya dengan total biaya tunai yang dikeluarkan perusahaan. Dalam keadaan demikian, perusahaan yang bersangkutan tidak lagi memperoleh penerimaan kas, sehingga perusahaan yang bersangkutan tidak lagi memperoleh penerimaan kas sehingga tidak mungkin melanjutkan kegiatan operasinya. Shutdown point memberikan informasi kepada manajemen mengenai pendapatan penjualan, berapa usaha perusahaan secara ekonomis tidak pantas untuk dilanjutkan lagi. Manajemen kas yang efisien. Manajemen kas adalah sistem pengelolaan kas yang tersedia, kas memadai yang tidak terlalu banyak agar kebutuhan dan keuntungan tidak berkurang terlalu besar tetapi tidak terlalu kecil, yang bisa mengganggu likuiditas perusahaan. Pengendalian kas ada dua, yaitu yang pertama pengendalian untuk penerimaan kas dan pengendalian untuk pengeluaran kas. Saldo kas optimal. William Baumol mengidentifikasikan bahwa kebutuhan kas dalam perusahaan mirip dengan kebutuhan. Apabila perusahaan memiliki saldo yang tinggi, perusahaan akan kehilangan kesempatan pada kesempatan investasi yang lain. Kepada kesempatan menginvestasikan kesempatan yang lain yang lebih menguntungkan. Penjualan secara kredit untuk meningkatkan omset penjualan. Salah satu cara untuk meningkatkan omset dengan penjualan secara tunai atau kredit. Tujuan dari penjualan untuk mendapatkan barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Dengan melakukan penjualan secara kredit, berarti perusahaan tidak menerima
uang secara tunai dalam transaksi penjualan, tetapi dalam juga perusahaan menanamkan modal dalam bentuk piutang. Maka, untuk meningkatkan omset secara kredit, diperlukan sistem-sistem pencarian secara kredit yang efisien dan efektif dalam memperoleh laba yang optimal. Risk-return trade-off adalah bahwa risiko yang lebih tinggi sama dengan return yang lebih besar. Konsep risk-return trade-off mengatakan kepada kita bahwa risiko yang lebih tinggi memberi kita kemungkinan return yang lebih besar. Tidak ada garansi bahwa hal tersebut akan terjadi. Konsep ini hanya menyebut untuk mengatakan bahwa return potensial yang lebih tinggi besar itu keuangan potensial yang juga lebih tinggi. Kebijakan piutang, arti penting piutang dan pinjaman yang menjual suatu barang. Perusahaan secara angsuran artinya penting bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan jumlah pelanggan, memperoleh pelanggan, memerlukan loyalitas kesetiaan pelanggan, meningkatkan market share, dan meningkatkan laba perusahaan. Pengertian dan jenis-jenis persediaan. Persediaan adalah harta lancar yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang digunakan untuk kegiatan bisnis, untuk dijual tanpa perubahan bentuk atau diproses lebih lanjut dalam perusahaan. Jenis-jenis persediaan. Yang pertama, persediaan barang dagang, persediaan manufaktur, persediaan bahan baku, persediaan barang jadi, dan persediaan rupa-rupa. Manfaat investasi pada persediaan dan karakteristik biaya-biaya persediaan. Manfaat investasi, nilai aset dan kekayaan akan semakin meningkat. Investasi secara otomatis dapat meningkatkan aset dan nilai kekayaan yang lebih tinggi. Karakteristik biaya-biaya persediaan, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya modal, biaya simpan, biaya risiko. Model-model persediaan optimal. Model persediaan deterministik adalah sebuah model yang dimana terdapat gejala yang dapat diukur dengan derajat kepastian yang cukup tinggi. Model persediaan probabilistik. Model persediaan stokastik. Reorder point adalah sebuah titik di mana sebuah barang yang ada di dalam gudang harus ditambah sebelum barang kehabisan. Lead time demand adalah jangka waktu pemesanan barang tersebut sampai di tangan pebisnis. Baiklah, itulah materi dari saya tentang manajemen keuangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.